Tapi tadi yang bikin aku kaget ada sosok jelas banget. Sosok apa Kak Frisly? Sosok yang seperti sedang melakukan ibadah sholat. Perjalanan kami demi mengungkap banyaknya gangguan-gangguan yang timbul baik di dalam bangunan maupun di wilayah sekitar villa berlanjut. Setelah lama tidak dihuni manusia, bangunan villa ini sempat menjadi lokasi ternak bebek yang segera kembali ditutup karena memberi aroma tidak sedap. Akhirnya bangunan dibiarkan kembali kosong, terbengkalai dan jadi semakin angker dengan sejumlah gangguan yang dirasakan warga sekitar. Tiba-tiba udara nggak ada di sini. Iya benar banget. Semuanya stop, kayak kita dibuat untuk nggak ngerasain oksigen. Dan Fasya, kamu mau tahu nggak? Kenapa? Saat ini ada sosok terbungkus persis di atas kamu. Di sini. Memang karena aku takut dengan sosok-sosok terbungkus, jadi ya pada saat Kak Frisly bilang ada sosok terbungkus, aku langsung kayak, aduh kayaknya aku ragu deh buat masuk, dari depan aja tuh udah ada sosok terbungkus gitu. Apalagi memang sebelum-sebelumnya sosok yang aku temuin pun cukup serem sih menurut aku, dan gangguannya tuh aku rasain sendiri gitu. Bener-bener coklat, cuma yang bedanya wajahnya. Kenapa wajahnya Kak Frisly? Wajahnya itu cuma tulang tengkorak. Aduh. Sebentar. Gak tahu kenapa, tapi aku malah ngerasa kasihan sama sosok ini. Dan tumben banget malah aku ngerasa nggak takut sama sosok yang ada di sini. Kenapa emangnya Kak Frisly? Dia punya cerita apa emangnya? Kamu seperti makhluk yang sering menampakkan diri di depan ini. Dia menggeleng. Oke. Ada yang bisa kamu kasih tahu ke kita? Dia terbang, Fasya. Aduh. Terbang ke dalam. Ayo, Fasya. Ada suara lagi. Iya, aku dengar. Ada suara lagi dari dalam. Aku dengar. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sosok dengan tubuh terbungkus yang di dalam tubuhnya itu udah sisa tulang tengkorak. Jadi kondisinya tuh udah tulang belulang aja di bagian kepala. Tapi masih dengan posisi yang tangan seperti ini. Sebentar, ini sosok yang tadi? Iya. Sosok itu sepertinya tidak mengganggu atau tidak mencelakai manusia. Tapi biasanya yang mereka cari adalah hewan. Bayangan hitam, bayangan ke manusia hanya ke bawah aja, tapi ke atasnya utuh. Nah itu aku mau nanya itu Kak Frisly, ngincar hewan tuh maksudnya apa ya? Untuk memang dimakan kah atau? Ini contohnya. Ini tuh ada bangkai tokek, tapi yang aku lihat pada saat aku nggak tahu ya, tapi dapat gambaran setelah flashback di tempat ini, ada satu makhluk. Menurutku itu jin karena dia bisa berubah wujud, tapi bentuk kepalanya lebih besar daripada badan. Jadi kepalanya itu, rambutnya itu banyak banget yang kayak botak-botak gitu, Fasya. Pitak-pitak gitu berarti ya? Iya, tapi sosok itu tuh kayak menutupi tempat ini dan memakan darah, menghisap darah hewan. Itu sebenarnya itu untuk apa? Memang untuk dimakan atau gimana Kak Frisly? Kayaknya yang aku lihat
orang-orang yang kerja di sini itu beberapa pekerja di sini itu kayaknya mereka juga banyak yang menggunakan semacam seperti pegangan, Fasya. Atau kayak meminta-minta atau seperti apa. Jadi itu makhluk-makhluk yang tadi aku bilang tuh kayak memang makhluk peliharaan. Makanya dia menginginkan seperti sesajen atau sesuatu yang dipersembahkan. Oke, itu tapi ini yang mempunyai makhluk-makhluk itu tuh memang pekerjanya atau atasan dari yang punya tempat ini? Orang yang bekerja di sini. Jadi seperti persaingan antara pekerja, cara mereka itu menjatuhkan melalui sesuatu, entah itu misalnya kita berdua, aku ngasih kamu makanan, yang sebenarnya makanannya itu sudah didoakan atau dijampi-jampi. Dan itu yang akan melemahkan secara fisik kamu. Oke, aku ngerti aku. Ada lemparan lagi dari sana. Ada suara dari dalam sini ya? Iya. Lagi-lagi suatu hal yang benar-benar aku tuh nggak ngerti ya kenapa mereka ngelakuin itu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya yang aku tahu ada orang yang saling ngirim atau saling kuat-kuatan tapi bukan sesama pekerja gitu di perusahaan yang sama tuh aku nggak pernah nemuin, baru di sini. Dan menurut aku nggak ngerti aja sih apa yang mereka pikirin pada saat itu. Baru saja membuka salah satu ruangan villa, Frisly langsung terkaget disambut oleh sosok astral. Tapi tadi yang bikin aku kaget ada sosok jelas banget. Sosok apa Kak Frisly? Sosok yang seperti sedang melakukan ibadah sholat. Jadi pas tadi kita masuk, dia kayak lagi kayak gini, tapi natap kita di sini. Sosoknya itu kayaknya berubah wujud, tapi yang aku dapet malah dari sosok ini. Setelah merasakan sosok seperti sedang beribadah, Frisly meminta waktu untuk berkomunikasi dengan sosok itu demi menguak misteri cerita yang tersimpan. Oke, ini merupakan jin yang suka mengikuti para pekerja, mungkin semasa ini aktif, mengikuti proses ibadah. Dan dia bisa berubah wujud, Fasya. Kalau misalnya yang lagi sholat itu perempuan, dia seolah-olah menjadi makmum yang sama. Perempuan menggunakan mukena berwarna hitam. Aduh. Sama kayak yang tadi dia tunjukin. Dan kalau yang sholat laki-laki, seolah-olah dia menjadi pengikut laki-laki, memakai peci dengan wajah yang pucat banget. Tapi dia mampu berubah wujud lagi dan lagi. Oke, mungkin aku langsung to the point soal sosok ini. Sosok ini tuh sosok yang negatif atau positif, Kak Frisly? Menurutku ini negatif, karena dia tujuannya itu jelas satu, tujuannya mengecohkan ketika kita beribadah. Jadi kalau lagi ada yang melakukan ibadah, diikutin. Kayak misalnya kamu lagi ibadah, itu kamu bakalan benar-benar ngelihat posisinya tuh makhluknya tuh akan di sini. Jadi biar ujung mata kamu itu ngelihat kalau lagi ada yang melakukan ibadah bersama dengan kamu. Dan sosok ini juga dia seringkali mengumpulkan sosok-sosok terbungkus itu untuk mengecohkan. Karena yang aku lihat semasa aktifnya kan ini tuh ada banyak unggas. Iya, betul. Jadi emang menurutku yang dia lakukan itu lagi-lagi untuk mungkin menghancurkan antara para pekerja, Fasya. Jadi bukan yang hanya ada di sini dan diem aja gitu. Oke, tapi Kak Frisly tadi sempat mention sedikit soal ini adalah tempat unggas. Memang benar ini tempat unggas, tapi aku mikir aja gitu, apakah dengan ini tempat unggas itu mengundang para makhluk di sekitar sini yang akhirnya ada di tempat ini?
enggak mengundang, tapi karena banyaknya pekerja yang mungkin ingin mempunyai pegangan, sehingga mungkin yang ditawarkan kepada si makhluk itu bukan nyawa manusia, melainkan tenang, saya akan memberikan kamu nyawa hewan yang bisa kalian ambil sesuka kalian, dan itu yang menyebabkan mereka ada di sini tuh lumayan kuat. Oke, aku ngerti. Berarti memang perjanjian dari awal para pekerja yang memiliki pegangan itu menukarkannya dengan unggas yang ada di tempat ini. Iya. Jadi mungkin banyak yang unggas tiba-tiba sakit lalu mati tanpa sebab dan juga gak wajar, tapi dikaitkannya itu cuma kayak virus dan sebagainya, padahal kaitannya adalah perjanjian antara manusia dengan sesuatu yang dijanjikan. Nah, kalau di belakang ini, Fasya, boleh tolong disenterin juga? Dan belakang sana. Tadi pada saat kita menjelaskan, di belakang ini persis, itu ada sosok yang gelap, besar dan berbulu, berdiri belakang ini. Dan aku yakin banget kalau sosok ini adalah sosok yang paling tua yang sudah ada sebelum adanya tempat ini. Jadi sosok ini memang bukan yang mengganggu dalam artian sama dengan sosok nenek tadi. Iya. Tapi sosok ini lumayan sering ditemui oleh masyarakat. Kalau misalnya ada masyarakat yang pulang ngaji atau pulang beraktivitas. Jadi kalau ngelewatin jalan ini, mereka ngelihat ada sosok besar hitam dengan mata yang menyala. Kalau di jalanan ini untuk rekan-rekan yang suka masyarakat di sini lewat lebih dominan ke hantu itu, sosok yang tinggi besar. Dan itu dia. Dan ini sosoknya ada di belakang ini. Persis banget di sini. Besarnya itu hampir mencapai ujung pohon itu. Iya. Tapi apakah sosok itu sosok yang mengganggu, Kak Frisly? Kalau ngeganggu kayaknya bukan ngeganggu orang-orang dengan tujuan yang negatif ya. Tapi lebih ke mengganggu para pendatang mungkin. Ini juga jelas banget sih Fasya kalau makhluk itu ngeganggu itu para pekerja yang memang tinggal atau menginap tidak jauh dari tempat ini. Terus Kak Frisly bilang kalau susah untuk adanya seperti aktivitas ya di tempat ini. Iya. Apakah itu juga yang menjadi alasan tempat ini tuh akhirnya kosong dan terbengkalai gitu aja? Aku nggak yakin itu alasannya. Kayaknya aku ngerasa masih ada sesuatu yang harus kita cari tahu. Tapi Fasya, aku mau buat kamu ngerasain dulu. Oke Fasya, aku minta kamu masuk dan ngerasain. Kamu boleh explore pakai kamera ini. Dan agak nunduk Fasya. Boleh kamu explore. Gak apa-apa, aku temenin. Karena jujur, kamu kasih tahu bedanya apa dan ada suara atau ada sesuatu apa yang langsung rasain pusing sih jujur. Aku langsung ngerasa pusing sih, dan entah kenapa ya, jadi kepala aku tuh kayak ngerasa ditekan di samping ini, jadi kayak pusing gitu, dan itu aneh banget sih menurut aku. Oke, kenapa tadi aku minta kamu masuk dan ngerasain? Karena ternyata prosesnya adalah si makhluk itu akan memakan hewan, lalu mengumpulkan seperti tulang-tulangan. Tadi di dalam ada kan ya? Ada. Tulang masukin ke dalam sini, dan jujur di dalam sini tadi kita dikelilingi sama makhluk anak kecil. Laki-laki yang sebenarnya menurut aku itu ngeganggu. Makanya tadi kamu ngerasa pusing, dan itu yang dialami sama para pengendara yang mengalami insiden kecelakaan. Pusingnya tuh tiba-tiba kan, dibuat ngerasa kayak ditekan gitu kepalanya. Ya, aku coba untuk cari residu energi apa yang kuat di sini. Aku nggak tahu nih
titiknya tuh kita masih punya beberapa ruangan yang harusnya bisa kita explore. Iya, kita masih belum masuk ke ruangan ini sih memang. Sebentar. Dibantu pendulum, Frisly melanjutkan perjalanan menelusuri mengikuti akumulasi energi sosok astral yang cukup kuat dan sepertinya mengarah pada lantai atas. Assalamualaikum. Fasya, Iya. tadi pertanyaan kamu, apa makhluk-makhluk itu penyebab Tempat dari ini tempat akhirnya ini? menjadi terbengkalai. Ini malah kita ketemu sama makhluk yang berbeda dari di bawah. Ada sosok sosok apa? kakek-kakek di sebelah situ, tingginya hanya segini. Tingginya hanya segini karena maaf tapi bagian punggungnya seperti ada punuk di belakang jadi sini. bungkuk gitu ya? Iya. Sosok kakek ini memiliki jenggot yang panjang banget, Fasya. Hampir ke mata kakinya. Memakai seperti pakaian putih panjang, gamis. Sebentar. Jadi siapa sosok kakek-kakek ini, Kak Frisly? Aku boleh minta night vision? Tim, tolong matikan lampu. Boleh munduran lagi, Fasya? Bentangkan tangannya ke arah sana. Aduh, tapi ini nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Kakek itu sekarang kayak mau menyentuh tangan kamu. Aduh, aku baru mau ngomong. Kok aku ngerasa kayak dipegang ya? Nggak apa-apa, tujuannya baik. Aku minjem energi kamu untuk melihat seperti apa dulunya tempat ini sebelum dibangun. Aku minta kamu merem. Frisly dan Fasya bekerja sama menyatukan energi untuk menangkap residu masa lalu. Hal ini dilakukan demi bisa menguak alasan misteri gangguan yang meresahkan warga dan diyakini berasal dari dalam villa. Aku ngerasain hawa panas sekarang di tangan kiri aku. Beda banget. Terus aku juga nggak tahu kenapa ya, tapi kayak kebayang gambaran si kakek itu. Kayak Dia tuh gimana? kayak pakai bukan kaos tapi baju apa ya, aku nggak tahu itu sebutannya baju apa, cuma kayak Gamis panjang. iya baju yang panjang gitu. Dan saat ini dia tuh kayak sedang melafalkan sesuatu. La ilaha illallah. Dan ini nggak cuma dia, Fasya. Ini rame banget saat ini. Di tempat ini nggak apa-apa, kita tetap night vision. Sekarang kita ngikutin si kakek ini mau gerak kemana. Tapi yang jelas mereka marah. Marah sama kita. Bukan. Mereka tidak terima dengan pembangunan ini. Dan beliau bilang kalau masih ada anak cucunya yang hidup dan tinggal di kawasan ini. Tapi Kak Frisly, balik lagi ke pertanyaan awal aku, sosok kakek-kakek ini tuh siapa? Kalau sosok yang ini, sosok kakek-kakek yang tadi membungkuk dan megang tangan kamu, Ya. sebenarnya bukan panas, Fasya, tapi dia ngajak kamu untuk pindah dari tempat dan bergerak. Dia bilang kalau dia adalah kakek Ajiman. Aku nggak tahu, tapi dia bilang bahwa anak dan cucunya masih tinggal di daerah ini. Hah? Dia tidak mengizinkan dan tidak terima dengan adanya pembangunan ini ya. Kakek ini sama sekali tidak negatif. Oke. Tapi bisa aku bilang kalau kakek ini sering dikambing hitamkan atau dikatakan sebagai penyebab dari kecelakaan yang terjadi di area sini. Karena kayaknya sosok ini tuh sering banget menunjukkan secara fisik. Oh, menunjukkan ke warga sekitar. Iya, Fasya. Ini udah boleh dinyalain belum Kak? Boleh. Oke, tim tolong nyalakan lampunya.
Oke. Kan tadi Kak Frisly bilang ada beberapa sosok kakek-kakek ya? Iya. Dan Kak Frisly bilang kalau dia itu adalah sosok yang positif. Terus kenapa dia bisa ada di tempat ini Kak Frisly? Ini banyak banget. Jadi kayak maaf ya, coba kamu lihat di sini. Aku gambarkan sosok itu seperti datang yang mereka bersamaan dengan keadaan tangan yang sama seperti ini. Memutar, lalu aku nggak tahu ya, tapi mereka kayak bikin setengah lingkaran, Fasya. Iya. Dari sana sampai ke sini, permisi, sampai ke titik sini. Dan ada yang berjenggot, ada yang tidak. Ada juga yang tidak memakai ikatan kepala seperti semacam sorban. Tapi banyaknya yang memakai ikatan kepala. Dan mereka, ketika mereka tidak terima akan suatu hal, mereka bisa menyebabkan sesuatu hal yang seperti semacam ancaman. Misalnya, dia tidak terima dengan adanya satu pembangunan, maka sosok ini akan muncul secara ramai-ramai dan menyebabkan satu kejadian yang itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak terima dan marah. Satu kejadian tuh maksudnya seperti apa Kak Frisly? Misalnya entah itu pada saat pembangunan ada suatu kejadian yang dihancurkan kembali bangunannya, atau ada satu alat yang dibuat tidak bisa berfungsi. Kebun ini tepat mau dibangun, bangun villa sama satu perusahaan ya. Terus pas ini datang alat berat ke sini, terus alat berat di sini ambles pada saat lagi ngerjain. Ambles satu, yang satu lagi mau ngangkat lagi pakai beko, bekonya juga ambles. Dua, tambah lagi beko lagi mau ngangkat lagi, ambles juga tiga-tiganya beko itu. Terus mengenai permasalahannya, diperiksa kita dengan Pak Ustadz, tuh beko itu dikerubuni dengan orang yang pakai jubah putih. Karena jalur ini adalah jalur untuk mengatur strategi peperangan. Iya, ini wawalian, Fasya. Jadi emang ini adalah orang-orang yang mengatur strategi untuk menjaga satu kawasan secara gambaran besar. Jadi kawasannya bukan cuma titik daerah ini aja, tapi menyeluruh sampai ke daerah sekitar sini. Oke, aku ngerti. Berarti sosok-sosok kakek-kakek ini adalah sosok yang bisa dibilang pada zaman dulu adalah pejuang. Betul, tapi ini lebih ke keagamaan. Sesuatu yang disebarkan. Oke, terus mungkin aku ingin mengaitkan semua sosok yang kita temui. Apakah sosok ini ada hubungannya juga dengan sosok nenek-nenek yang pada saat awal kita temuin? Nggak ada. Tidak ada. Total nggak ada. Oke, aku udah ngerti sekarang. Ya udah Kak Frisly, mungkin kita lanjutin ngobrol di depan aja kali ya, biar enak juga udaranya. Yuk. Oke, Kak Frisly, aku udah dapat jawaban dari penelusuran pada malam hari ini. Bahwasanya memang tempat ini itu ternyata terbengkalai atau tutupnya itu selain dikarenakan para warga sekitar tidak setuju, ternyata memang ada sangkut pautnya juga ya dengan sosok kakek-kakek yang tidak suka adanya seperti pembangunan ya di tempat ini, yang dimana memang tempat ini pada zaman dulu adalah tempat mereka untuk mengatur strategi ya. Ya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.